Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-44 ini didukung oleh para pemain. Heri sebagai Dyah Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Budi Kelontong sebagai Banyak Kapu, Bamo Pratomo sebagai Kertanegara, Heri L sebagai Kebo Tengah, Wahyu sebagai Jana Windy, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Prabu Kertanegara tengah minum tuak di ruang pribadi raja dengan ditemani abdi setianya Kebo Tengah. Mendadak terdengar halilintar menyambar membelah angkasa istana Singasari. Mangkok tuak di tangan sang prabu terlepas dan pecah berantakan. Sang prabu marah sekali dan bertanya siapa yang membunyikan halilintar. Kebo Tengah menjawab bahwa para dewalah yang membunyikan halilintar itu. Selanjutnya Kebo Tengah mengutarakan kecemasan hatinya bahwa mangkok yang pecah bisa menjadi pertanda buruk. Apa Kebo Tengah? Pertanda buruk? Benar, Gusti. Payung terbelah, mangkok pecah, atau lantai yang amblong. Itu bisa merupakan pertanda buruk, Gusti. Bohong. Dusta! Aku tidak percaya. Ampun, Gusti. Walaupun Gusti tidak percaya, hamba mohon agar Gusti berhati-hati. Tidak mungkin.
Tidak mungkin Jaya Katuang bisa mengalahkan aku. Tidak mungkin tentara gelang-gelang mampu menjamah alun-alun Singasari. Gusti Prabu tidak perlu khawatir. Para punggawa istana selalu siap siaga mengamankan benteng, Gusti. Tapi seandainya mereka berhasil membobol benteng dan menyerbu kemari, apa yang bisa kulakukan, Kebo Tengah? Gusti Prabu tidak usah cemas. Ya. Sebelum mereka menyerbu ke dalam istana, tentulah Panglima Lembu Sora dan Nambi sudah lebih dulu menghadang mereka, Gusti. Iya. Hatiku agak tenang. Iya. Lembu Sora dan Nambi pasti mampu menanggulangi musuh yang akan menyerbu kemari. Tapi sebenarnya aku telah melakukan kekeliruan besar. Iya. Seharusnya aku tidak mengirim prajurit terlalu banyak ke Mameling. Iya. Oh, Kebo Tengah! Iya, Gusti. Ada apa, Gusti Prabu? Entahlah. Mendadak hatiku diguncang ketakutan, Kebo Tengah. Seolah aku melihat langit di atas runtuh menimpa istana ini. Aku melihat darah mengalir di depan tahta Singasari. Aku melihat warna merah menghiasi lantai, dinding, dan menenggelamkan warna lain di istana ini, Kebo Tengah. Mungkin Gusti terlalu banyak minum. Bukan, Kebo Tengah. Ini bukan persoalan mabok. Aku tidak mabok. Ya, mungkin benar apa yang kau katakan sebagai pertanda buruk itu. Ya, istana ini barangkali sudah cukup tua. Semenjak Sri Rajasa mendirikan 70 tahun yang lalu. Ya, sudah banyak peristiwa terjadi di istana ini. Kebo Tengah! Iya, Gusti. Kau adalah abdiku yang paling setia. Kau juga seorang prajurit yang perkasa. Sekarang, aku bertanya padamu, apa yang akan kau lakukan seandainya ada bahaya mengancam diriku? Oh, Gusti Prabu. Gusti Prabu Kertanegara adalah junjungan hamba. Selama ini hamba ikut menikmati Gusti Amuktiwibawa di Istana Singasari ini. Karena itu, tidaklah pantas hamba mengkhianati kesetiaan hamba terhadap Gusti. Hamba akan menjaga keselamatan Gusti dengan taruhan nyawa hamba. Hamba tidak akan membiarkan seorang pun menyentuh Gusti dengan maksud-maksud yang tidak baik. Hamba akan membela Gusti sampai titik darah terakhir, Gusti. Terima kasih, Kebo Tengah. Terima kasih. Hatimu lebih mulia. Ya, pikiranmu lebih terang dibandingkan Jaya Katuang. Ayolah, Kebo Tengah, kita berkelana ke negeri-negeri yang jauh dengan mencelupkan sukma kita ke dalam semangkuk arak. Sambi, kau tidak melihat Kakang Janawidi? Dia pergi ke atas bukit untuk melihat keadaan dari jarak jauh, Kakang. Kita bertiga ditugaskan memimpin pasukan di Mameling. Tugas ini kukira cukup berat. Kertanegara pasti marah sekali prajuritnya banyak yang terbunuh. Kita harus menggunakan siasat, Kakang. Pertempuran secara satria jelas tidak menguntungkan kita. Itu Kakang Janawidi.
Agitong, Bajil, dan Sambi, cepat kerahkan pasukan. Bela tentara Singasari sudah mulai memasuki desa Lawor. Kakang Janawidi mempunyai rencana tertentu? Ya. Kerahkan pasukan naik ke atas puncak Bukit Gumpung. Semuanya. Tapi jangan sampai menimbulkan suara yang mencurigakan. Biarkan mereka meninggalkan perbatasan Lawor lebih dulu. Kita akan bertindak begitu mereka melewati pinggang bukit. Ayo cepat! Mengapa sepi sekali Kakang Ranggalawi? Bahkan desa Lawor sudah dikosongkan. Mungkinkah mereka telah menarik mundur pasukannya? Hamba justru mengkhawatirkan keamanan dalam istana, Gusti. Ya, ini semua kehendak Ayahanda Prabu. Kita hanya menjalankan perintah saja. Tapi, mudah-mudahan mereka belum meninggalkan Mameling. Dengan begitu kita tidak kehilangan sasaran. Oh, awas, Gusti! Mereka menggendingkan batu-batu dari atas bukit. Awas! Cari tempat berlindung, Gusti! Awas! Awas! Celaka, Gusti! Celaka, Gusti! Kalau kita biarkan banyak prajurit kita, ya, banyak prajurit kita yang akan tewas, Gusti. Ya, mereka terus mengelingkan batu-batu, melemparkan tombak-tombak yang panjang. Maaf, Gusti. Hamba akan melihat keadaan di sekitar tempat ini. Hati-hati, Kakang. Ranggalawe lalu melompat dari balik gundukan batu besar. Sebuah tombak panjang melayang hampir mengenai lehernya. Untung dia cukup tangkas menghindar, hingga tombak itu lolos menuju ke jurang di bawahnya. Sementara itu, batu-batu besar terus menggelinding dari atas bukit dan menimbulkan banyak sekali korban. Sebagian mati tertimpa batu, sebagian tertancap tombak, dan yang paling besar jumlahnya adalah mereka yang jatuh terlempar ke dalam jurang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, jumlah korban sudah mencapai ratusan orang. Ranggalawe sangat geram melihat banyak prajuritnya menjadi korban siasat pasukan gelang-gelang. Gusti, kita harus menghentikan pembantaian biadab ini, Gusti. Kau sudah menemukan caranya, Kakang. Hamba akan membawa 100 orang prajurit pilihan untuk naik dan memanjat pinggang bukit ini. Apakah itu tidak berbahaya? Hamba akan mencobanya. Ya, hamba akan mencobanya, Gusti. Hamba tidak sampai hati para prajurit terbunuh tanpa sempat mengangkat senjatanya. Apakah tidak ada jalan naik ke atas yang bisa dilalui prajurit dengan mudah? Ada, Gusti. Ada. Ada jalan setapak. Tapi itu sangat berbahaya. Kita belum tahu seberapa besar kekuatan mereka. Mereka bisa dengan mudah menyerbu. Begitu melihat prajurit kita merangkak ke atas. Ya, korban pasti akan jatuh lebih banyak lagi, Gusti. Karena itu hamba akan melihat dulu keadaan mereka di atas. Hamba hanya membutuhkan 100 orang saja, Gusti. Nanti kalau memang memungkinkan, hamba akan memberikan isyarat, dan Gusti bisa bergerak bersama seluruh pasukan ke atas bukit ini. Baiklah, Kakang. Laksanakan rencanamu. Sementara kami akan menunggu di bawah. Kakang bisa membawa Kakang banyak kapuk. Baik. Baik, Gusti. Ranggalawe dan banyak kapuk dengan diikuti 100 orang prajurit mulai merayap tebing. Batu-batu besar masih terus menggelinding dan meminta korban. Kadangkala 10 orang sekaligus tewas tertimpa batu atau terlempar masuk ke jurang yang dalam. Setelah sesaat lamanya merayap tebing, Ranggalawe dan banyak kapuk tiba di balik sebuah gundukan batu besar. Dari tempat itu, mereka bisa melihat dengan jelas prajurit gelang-gelang yang masih terus memberondongkan tombak atau mendorong batu-batu besar. Lihat, Kakang banyak kapuk.
Ternyata jumlah mereka tidak begitu banyak. Ya, Adi Ranggalawe. Paling banter 500 orang. Kita harus segera menghentikan pembantaian ini. Kasihan prajurit-prajurit kita yang di bawah. Sudah cukup banyak jatuh korban. Ayo Kakang, kita serbu mereka. Mari Adi Ranggalawe. Adi menyerang dari sebelah sini, dan aku akan membokong mereka dari arah sana. Baik Kakang. Prajurit gelang-gelang di bawah perintah dan pimpinan Ki Janawidi, Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi terus melancarkan serangan dengan lemparan tombak-tombak panjang. Sebagian mendorong batu besar dari tebing dan melemparkannya ke bawah. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa tak jauh dari tempat mereka telah mengepung prajurit-prajurit Singasari. Walaupun jumlahnya hanya 100 orang, pada saat itulah... Ayo! Serbu! Serang! Hantam! Maka pecahlah pertempuran sengit di atas puncak Bukit Gumpung. Ranggalawe dan Banyak Kapuk bertempur dengan gagah berani. Banyak prajurit gelang-gelang roboh di tangan dua pengawal perang andalan Singasari itu. Tapi prajurit Singasari pun banyak yang roboh tak berkutik jika mereka berani menyerang ke arah Empu Tong Bajil, Dewi Sambi ataupun Ki Janawidi. Bagaimana, Adi Ranggalawe? Jumlah mereka lebih banyak. Dan mereka cukup cerdik. Sebagian prajurit masih terus dikerahkan untuk menggelindingkan batu ke bawah. Iya, itu siasat yang sangat cerdik. Mereka tidak memberi kesempatan prajurit kita yang di bawah untuk naik dan membantu kita. Ya, lalu sekarang bagaimana? Kalau kita teruskan pertempuran ini tanpa minta bantuan, akhirnya kita pasti akan kalah juga. Baiklah Kakang Banyak Kapuk. Kakang Banyak Kapuk memberikan isyarat ke bawah sana. Memang tidak ada pilihan lain. Lalu, Adi Ranggalawe? Aku akan menghadapi pimpinan mereka. Orang yang bersenjata tombak pendek itu. Hentikan! Jangan hanya berani menghadapi prajurit-prajurit kemarin sore. Kau hadapilah aku sekarang. Babo. Kau Senopati Singasari. Mana dia Wijaya, Ratu Gustimu? Suruh maju ke depan. Kau tidak patut berhadapan dengan Gusti Sangrama Wijaya. Akulah Ranggalawe, lawan tandingmu sekarang. Ranggalawe? Iya. Kau masih terlalu muda untuk binasa di tanganku. Bagus. Kau bisa mengembalikan seranganku dengan baik sekali. Tapi itu baru jurus permulaan. Sekarang kau akan melihat jurus-jurus berikutnya. Kakang Bajil! Kakang! Ada apa, Sambi? Jangan ganggu aku. Lihat, sudah berapa orang ku buat roboh bermandikan darah dengan ujung tongkatku ini? Mereka seperti cacing-cacing. Prajurit Singasari, prajurit cacing. Mereka akan kuinjak-injak dan kujadikan dendeng. Dengar dulu, Kakang. Kakang Janawidi sedang terlibat pertempuran dengan Panglima Perang Singasari itu. Dengan Ranggalawe, Kakang. Biar saja mereka bertempur. Ranggalawe akan mampus jika berani melayani permainan tombak Kakang Janawidi. Tapi keadaan justru sebaliknya, Kakang. Sebaliknya bagaimana maksudmu? Kakang Janawidi nampaknya keteter. Dia terus terdesak dan serangan Ranggalawe menjadi semakin gencar dan berbahaya, Kakang. Ayo kita bantu dia, Kakang. Kalau tidak, Ranggalawe pasti akan membunuhnya. Oh, tidak. Kita tidak usah membantunya. Biar saja Ranggalawe membunuhnya. Atau biar saja dua-duanya mampus. Kita malah lebih beruntung, Sambi.
beruntung. Ya, baik Kakang Janawidi maupun Ranggalawe, tidak ada manfaatnya untuk kita. Biar saja mereka bertempur sampai dua-duanya mampus. Sudahlah, ayo kita menghadapi prajurit-prajurit cacing ini saja. Lebih menyenangkan dan bisa untuk hiburan. Ya, Ki Janawidi adalah ketua kelompok pendekar pendukung Jaya Katwang. Karena itu dia berdiri di bawah kibaran bendera pemberontakan Gelang-Gelang. Karena dia ditunjuk menjadi ketua, maka tentulah kemampuan kanuragan yang dimilikinya cukup memadai. Ranggalawe sendiri merasa kerepotan menghadapi tokoh setengah tua itu. Tapi banyak kapuk segera membantunya. Sekarang Ki Janawidi menjadi kalang kabut. Prajurit Singasari nyatanya cuma berani main keroyok. Dalam pertempuran seperti ini, segala cara bisa digunakan demi meraih kemenangan. Tapi, apakah juga cara-cara licik dan curang dengan main keroyok? Apakah cara yang kau tempuh dengan membantai prajurit kami yang di bawah sana, dengan batu-batu besar itu, bisa dikatakan kesatria? Apakah itu bukan suatu siasat yang licik dan penuh kecurangan? Kalian tak usah banyak cakap. Ayolah, majulah kalian bersama-sama. Tidak nantinya aku mundur barang setapak. Janawidi dengan senjata tombak pendeknya terus berusaha membendung serangan lawan-lawan yang datang silih berganti. Pada saat itu dari punggung tebing, bermunculan prajurit Singasari yang agaknya berhasil mendekati bukit. Ternyata kita telah terjebak, Kakang Ranggalawe. Benar, Gusti. Korban jatuh terlalu banyak. Ya, lebih dari setengah prajurit kita terbunuh dengan semena-mena. Walaupun akhirnya mereka semua bisa kita tumpas. Tapi dalam pertempuran ini kita lebih banyak meminta korban. Di mana Kakang Banyak Kapuk? Kakang Banyak Kapuk dan Gajah Pangon mengejar 3 orang pemimpin mereka, Gusti. Ya. Nah, itu mereka. Mereka datang, Gusti. Oh, celaka, Gusti. Ada apa, Kakang Banyak Kapuk? Kau tidak berhasil menangkap 3 orang pemimpin tentara Gelang-Gelang itu? Mereka telah kabur jauh, Gusti. Sudahlah. Tak perlu kita mengejar mereka lagi. Tapi, Gusti, tentara Gelang-Gelang sudah tidak ada di sekitar tempat ini. Di Memeling juga tidak ada, Kakang. Tidak, Adi Ranggalawe. Memeling kosong. Tak seorang prajurit Gelang-Gelang tinggal. Apa yang Gusti Sang Ramawijaya khawatirkan terjadi? Jaya Katwang hanya memancing kita. Rupanya dia dan pasukannya mengambil jalan memutar. Celaka, Gusti. Sekarang ini pasti mereka telah tiba di kota Singasari. Kalau begitu kumpulkan sisa-sisa pasukan yang ada, Kakang. Iya, Gusti. Yang terluka berat tidak usah ikut serta. Sekarang juga kita harus segera kembali ke Singasari. Baik, baik, Gusti. Dia Wijaya sangat kesal. Dia juga gugup menghadapi kenyataan pahit itu. Sementara pasukannya hanya tinggal 800 orang yang bisa dibawa ke Singasari karena yang lain terluka berat. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Dia Wijaya dan pasukannya? Dan apakah yang akan terjadi dengan Istana Singasari? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.